Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba untuk sedikit berbagi ilmu tentang perancangan dan perencanaan salah satu bangunan air, yaitu teknik waduk atau teknik bendungan. Sebelum saya membicarakan secara detail tentang perencanaan dan perancangan bendungan, saudara harus sudah mengetahui perbedaan mendasar daripada yang pertama adalah bendung, yang kedua adalah bendungan, dan yang ketiga adalah waduk. Berikut akan saya berikan contoh terkait dengan bentuk-bentuk bendungan di lapangan. Oke, berikut saya berikan salah satu contoh. Di sini adalah bendungan Mamak. Ini kalau tidak salah ada di sekitar Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kalau kita lihat di sini, ini adalah digunakan frontal spillway. Artinya air akan melimpah melalui bagian depan bendungan itu sendiri. Ini adalah as bendungan yang nantinya saudara rencanakan dari peta topografi yang ada. Di atas as ini akan berdiri sebuah jalan inspeksi atau jalan penghubung antara wilayah di sebelah kiri bendungan maupun wilayah di sebelah kanan bendungan. Nantinya terkait dengan spillway dan juga bagian-bagian lain daripada bendungan akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang nantinya akan saudara rencanakan selain bagian outlet works daripada bendungan, ini adalah bagian upstream bendungan alias di sebelum as ini itu adalah bagian upstream bendungan yang nantinya akan berfungsi sebagai tampungan yang akan saudara rencanakan. Dan sesudah daripada as bendungan ini adalah outlet works dan juga bagian-bagian bendungan yang saudara akan rencanakan. Dalam membuat sebuah tampungan bendungan itu umumnya minimal membendung 2 daerah aliran sungai, tapi bisa lebih daripada itu. Umumnya antara 2 sampai dengan 5 daerah aliran sungai. Dalam hal ini, kita untuk sementara tidak memperhatikan hidrolika sungainya. Yang kita perhatikan, asumsi daripada perencanaan bendungan ini adalah sungai yang ada merupakan sungai jenis perennial. Oke, saya akan lanjutkan. Berikut akan saya perlihatkan bagian-bagian lain dari bendungan. Ini adalah salah satu bendungan concrete dams atau gravity dams. Ini kalau tidak salah berada di Turki. Nah, ini dia spillway-nya frontal spillway, tapi bentuknya berbeda daripada ini side spillway, ini side spillway. Berbeda dengan frontal spillway yang ada di sebelumnya yang kita sudah bahas tadi di bendungan Mamak, yaitu frontal spillway di sini dengan frontal spillway di Turki tadi berbeda, tapi dia satu jenis yang sama. Oke, akan saya lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh daripada spillway. Mungkin di sini adalah spillway berjenis morning glory, artinya dia berasal dari bunga morning glory yang dia akan mengembang puncuknya pada waktu-waktu tertentu. Jadi terinspirasi dari situ. Di sini adalah ada pilar, terlihat sekali pilar, dan di sini ada crane. Nah, untuk misalkan melakukan pembersihan pilar tersebut. Dan juga keuntungan daripada morning glory ini air akan jatuh bebas, sehingga apa yang terjadi di sini adalah aliran jatuh bebas, di mana V
itu sama dengan akar 2GH. Jadi kalau kita lihat lagi, sini adalah V sama dengan V itu sama dengan akar 2GH. 2GH. Nah, oke ya, bisa disepakati. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk menara intake, di mana nantinya di sini adalah lokasi untuk pembagian air, baik itu adalah untuk irigasi maupun untuk yang lainnya itu dilakukan melalui ini. Oke, akan saya lanjutkan. Jadi terdapat beberapa hal yang cukup penting di sini, yaitu perencanaan spillway dan perencanaan intake. Ini adalah contoh daripada bangunan intake. Saya akan lanjutkan. Oke, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu pada bagian pertama modul 1, yaitu tentang perencanaan awal daripada suatu bendungan itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan pada bahasan terdahulu, bahwa tahapan suatu proyek itu mengikuti tahapan yang kita sebut sitkom atau sitlakom. Mohon maaf, ini saya keliru tadi. Oke, kan saya lanjutkan dulu. Sitkom itu singkatannya yang pertama adalah survei, jadi harus kita survei terlebih dahulu. Kemudian kita investigasi dengan apa? Kita melakukan investigasi ini dengan melakukan penyelidikan. Ada klimatologi, hidrologi, untuk bagian mekanika tanah, geologi, lingkungan, dan sebagainya. Ini hanya salah satu contoh saja yang saya lampirkan di sini. Setelah itu barulah kita bisa mendesain, jadi data ini akan kita gunakan untuk perencanaan ini. Jadi bisa saudara pahami bahwa data investigasi inilah yang nantinya sebagai landasan atau dasar saudara merencanakan perhitungan-perhitungan, baik hidrologis, hidrolik, stability, bangunan pelengkap, penggambaran, maupun analisa ekonomi. Analisa ekonomi di sini tidak hanya menghitung RAB saja, tapi juga ada beberapa hal. Yang pertama adalah studi kelayakan. Studi kelayakan di sini salah satu contoh adalah menghitung BCR, NPV, IERR, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan apakah bendungan ini nantinya layak kita bangun atau tidak. Setelah itu barulah kita dimulai tahap konstruksi. Setelah ini jadi, umumnya kalau bendungan itu sekitar 3-5 tahun. Setelah itu, setelah melakukan konstruksi, sebelum melakukan operation, di sini akan dilakukan pengisian air sampai pada normal water level yang sudah kita rencanakan. Barulah kita melakukan operation, dan ini dengan ini itu bersamaan, maintenance. Pengisian air sendiri itu tidak sama tergantung daripada debit sungai yang kita bendung, tapi umumnya berkisar antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Dua keadaan utama suatu proyek, baik itu bendungan, gedung, maupun yang lainnya, yaitu yang pertama adalah layak atau tidak konstruksi tersebut dibangun. Lalu yang kedua, keinginan daripada owner itu sendiri. Ini dari owner, terkadang walaupun itu tidak masuk, tapi kalau owner memang menginginkan hal seperti itu, ya bisa sebenarnya kita bangun. Tapi untuk kelayakannya kembali lagi kepada owner, apakah mau atau tidak. Secara garis besar, suatu, apalagi ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini, umumnya bendungan itu dibangun bukan untuk mencari profit, tapi bendungan dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena apa? Fungsi daripada bendungan itu sendiri, banyaknya itu kebanyakan adalah untuk irigasi, air minum, PLTA, dan lain sebagainya. Itu tidak akan mendapatkan impact secara langsung
kepada owner itu, sehingga owner daripada bendungan utamanya di Indonesia itu seluruhnya adalah milik negara, yaitu melalui jasa Tirta. Oke, akan saya lanjutkan. Syarat untuk layak secara ekonomi, saya sudah pernah singgung bahwa ini sudah dibahas di teknik pengambilan keputusan, yaitu BCR itu lebih dari 1, ya, BCR lebih dari 1, dan IRR itu lebih dari discount rate. Tapi saya tidak akan terlalu banyak menyinggung tentang studi kelayakan, karena di sini mata kuliah ini cenderung kepada perencanaan, bukan kepada studi kelayakan. Karena ini nantinya lebih banyak dibahas di teknik pengambilan keputusan, atau biasa anak-anak memanggil TPK. Ya, oke, akan saya lanjutkan. Oke, ini saya mulai masuk inti, yaitu mengenal bagian-bagian bendungan. Sebetulnya ini sudah pernah dijelaskan di kelas oleh Bapak Wasiswardoyo. Cuman saya akan sedikit mengulang saja tentang bagian-bagian bendungan ini. Ini kalau saya golongkan, ini adalah bagian outlet works. Artinya dia, kalau misalkan di sini adalah as bendungan, begitu ya. Utamanya tadi di awal sudah saya bilang, di sini adalah bagian upstream atau bagian tampungan, dan di sini adalah bagian downstream atau bagian outlet works. Outlet works itu ada di sini. Ini adalah bagian daripada outlet works-nya itu sendiri. Ini adalah bagian tampungannya. Terkait dengan perencanaan tampungan, itu adalah tentang mata kuliah hidrologi yang harus saudara kuasai. Jadi ini adalah bagian hidrologi, sedangkan ini adalah bagian hidrolikanya. Ini sudah pernah diajarkan di mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika, serta di mata kuliah irigasi dan bangunan air. Bagian utamanya adalah ini dan ini. Sebetulnya ini agak keliru, karena spillway itu merupakan bagian dari outlet works. Jadi ini merupakan bagian juga daripada outlet works. Jadi ini berjudul outlet works. Outlet works terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah spillway, yang kedua adalah saluran pengarah, saluran peluncur, saluran transisi, kolam olah, escape channel, mercu. Khusus untuk mercu ini berada di dalam spillway itu sendiri. Tapi di sini saya berikan contoh, ini adalah untuk yang side spillway. Nanti akan saya jelaskan bagian-bagian spillway atau jenis-jenis spillway itu sangat banyak. Tapi yang saya bahas di sini itu adalah cenderung kepada side spillway, karena yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah side spillway. Skema umum bendungan di sini adalah ada yang bendungan homogen, ada yang bentuk bendungan zonal, dan ada yang bentuk hubungan sekat. Secara garis besar, kalau homogen itu seluruh materialnya baik di sini, jadi baik material di sini maupun material di sini itu materialnya sama atau bisa dikatakan homogen. Tapi kalau artinya homogen di sini harus dia zona kedap air. Umumnya terbuat dari beton, sehingga ini lebih banyak digunakan untuk concrete dance. Sedangkan kalau bendungan zonal di sini artinya apa? Bagian sini dengan bagian ini dengan bagian ini itu berbeda materialnya, termasuk di sini. Atau biasanya kita sebut ini dengan bendungan dengan inti. Nantinya ini adalah untuk bendungan bertipe urugan tanah atau outfill dams atau rockfill dams, yang nantinya air dapat merembes masuk, sehingga perencanaan bendungan yang paling sulit itu adalah perencanaan bendungan urugan. Karena selain kita merencanakan tampungannya, selain kita merencanakan hidroliknya,
kita juga harus bisa mencegah rembesannya jangan sampai bendungan